Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi
walau karihal musyrikun. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ta'a bidakwatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Kama qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum ma tastahyi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita bersyukur atas nikmat iman yang Allah karuniakan kepada kita, yang dengannya kita akan diberi hidayah terus oleh Allah. Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, Allah membimbing hatinya. Apabila hidup kita tidak terbimbing, maka perlu kita evaluasi iman kita. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Hadirin jamaah rahimakumullah, beriman ini perlu konsistensi, perlu istiqomah, sebagaimana Allah dawuhkan di dalam surat Fussilat, surat 41 ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian dia istiqomah. Untuk bisa istiqomah itulah maka setiap Jumat orang beriman itu diserukan untuk bertakwa kepada Allah. Berhati-hati hidupnya supaya istiqomah. Oleh karena itu, jangan bosan-bosan sambil menggerutu dalam hati, paling seruannya ya bertakwa. Naudzubillahi min dzalik. Sekali lagi, keimanan ini perlu istiqomah, dan untuk istiqomah itu dibuktikan dengan penjagaan Allah kepada diri kita, penjagaan oleh Allah, hidayah oleh Allah kepada diri kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, kemudian istiqomah. Istiqomah dalam kebaikan tentu saja. Bukan tadinya baik menjadi buruk,
tadinya jujur menjadi curang. Jadi tadinya taat menjadi berkhianat kepada Allah. Naudzubillah. Tadinya bermanfaat buat masyarakat, kemudian merugikan masyarakat. Naudzubillah min dzalik. Karena gangguan fitnah kehidupan dunia itu telah merusak kehidupan karena seseorang tidak istiqomah. Sumastaqomu, kemudian dia istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka Allah turunkan kepada orang yang mau istiqomah tadi, al malaikah, malaikat. Apa message yang disampaikan oleh malaikat kepada seseorang? Allah takhafu wa la tahzanu. Enggak usah takut, enggak usah khawatir. Wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Dan Allah memberikan kabar gembira dengan surga yang Allah sudah janjikan kepada kamu. Karena untuk istiqomah itu banyak gangguan, banyak godaan. Makanya ketika kita sholat, doa kita adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, karuniakan kepada saya siratal mustaqim, jalannya orang yang istiqomah, jalan hidupnya orang yang istiqomah. Kalau masih muda, taat beribadah, kemudian tua-tuanya lunat istilahnya, atau sebaliknya, itu bukan istiqomah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, karuniakan kepadaku jalan untuk hidup itu istiqomah. Jujur terus, taat terus. Baik hati terus, bermanfaat terus dalam kebaikan. Yang sudah hafal Quran, terus hafalan Al-Quran itu dijaga. Sumastaqam, tatanazzalu alaihimul malaikat. Tidak tanggung-tanggung, Allah utus malaikat untuk mendampingi kita, untuk meng-guide kita. Allah takhaufu wa la tahzanu. Wah, tidak ada kawannya ya. Hidup di masa kini, masa kita mau jadi orang sok suci. Tidak sebab. Allah takhaufu. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, karuniakan kepada saya jalan untuk hidup itu lurus, istiqomah. Apa jalan istiqomah itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Apa orang yang telah Allah berikan nikmat itu? Dalam surat An-Nisa ayat 69 di sana disebutkan wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah minan nabiyina wasyuhada wasyadiqin wasolihin fahasuna ulaika rafiqa. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, itulah orang-orang yang Allah berikan nikmat kepadanya. Ulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Siapa orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah sebagaimana kita minta setiap kita sholat dengan bacaan Fatihah kita, gak tanggung-tanggung. Tokoh yang kita idolakan adalah para nabi, para mujahid, para syuhada, dan orang-orang yang solih. Ulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasyuhada wasolihin, dan orang-orang yang solih. Itu jalan hidup orang yang diberi nikmat. Kita mengadopsi dan mengadaptasi diri kita supaya Allah berikan kepada kita menjadi orang yang istiqomah. Dan mereka jalannya terus dilurus. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Siapa?
Ibnu Katsir mengatakan al-Yahud, orang Yahudi. Orang Yahudi. Karena boleh jadi hidup kita ini melenceng juga gara-gara kita terpengaruh oleh cara hidup Yahudi. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Mudah-mudahan. Nah, waladhdallin itu adalah orang-orang Nasoro yang sekarang menguasai dunia. Yahudi dan Nasoro yang menguasai dunia ini itu harus kita waspadai pada diri kita, jangan sampai ada izalatur ruh, lunturnya kepribadian kita. Oleh karena itulah maka secara tegas Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 120, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Qul innal hudallahi huwal huda. Wala ini taba'ta ahwa'ahum min ba'dil ladzi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyi wala nasir. Walan tardo angkal yahudu walan nasoro. Tidak bakalan ridho selamanya kepada kamu al yahudu walan nasoro. Yahudi maupun Nasara. Hatta tattabi'a millatahum, sehingga kamu mengikuti milah mereka, cara hidup mereka. Artinya apa? Ketika kita iyyaka na'budu wa ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan kepada saya jalan yang lurus. Pikiran kita itu harus bermohon kepada Allah, jangan-jangan kita itu orang Islam tapi mohon ampun kepada Allah, jangan-jangan kita itu Yahudi, apa penipu. Seluruh kerusakan di dunia ini sejak zaman dulu sampai sekarang Yahudilah biang keroknya. Perang dunia Yahudi. Sampai sekarang pun juga orang Yahudi seolah-olah hebat, seolah-olah menolong, tapi menipu, menyengsarakan, mengadu domba. Pokoknya yang rumit-rumit itu boleh jadi kita itu terpengaruh dengan pikiran Yahudi. Para dukun itu juga sebenarnya dajjal kecil-kecilan, dan inspirator dari perdukunan itu adalah juga Yahudi, yang mereknya kadang-kadang Yai, Gus, tapi jual jimat dan sebagainya. Walantar doang kal Yahudi walan Nasor. Di masyarakat sekarang ini publisment tentang kehebatan para dukun itu luar biasa. Dan banyak orang yang tertipu karena dukun itu bagaimanapun juga, sehebat apapun juga. Kalau katakanlah kemarin di Mandalika ada dukun, itu miliaran itu biayanya. Dan nipu juga. Dukun itu kalau tidak ngibul ya nyabul. Atau perpaduan antara keduanya. Oleh karena itulah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, barang siapa yang datang kepada seorang dukun peramal, fala yukbala sholatuhu arba'ati layalin. Tidak diterima doanya, sholatnya 40 hari. Tidak diterima. Dan termasuk kategori dosa besar. Kadang-kadang karena pengaruhnya yang daya magisnya yang luar biasa, kita kadang-kadang terpengaruh oleh dukun. Baik dukun yang dipakai oleh kenegaraan maupun dipakai oleh rakyat jelata. Dan setiap orang yang tidak istiqomah pasti suka dengan perdukunan. Rin jamaah rahimakumullah, sekali lagi ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oleh karena itulah maka idza faragha ahadukum min tasahhud
tasahudil akhir, kata Rasulullah SAW, apabila kamu selesai bertasahud akhir, innaka hamidum majid, maka berdoalah kepada Allah min arba'ah, dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Apabila kamu selesai tasahud akhir, Rasulullah ajarkan 4 permohonan, 4 perlindungan. Apa itu? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa jahanam. Siksa jahanam. Jadi kalau dibuat sebuah timeline gitu, yang kita bermohon itu dari yang paling lama dulu. Yang paling lama dulu, yaitu kehidupan akhirat kelak. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa jahanam. Kenapa? Ujung-ujungnya ya karena mengikuti Yahudi dan Nasara dengan segala turunannya. Kemudian wa min adzabil qabr. Untuk bisa aman dari siksa neraka jahanam, maka kita mengupayakan hidup kita juga dibikin aman oleh Allah dari siksa kubur. Yang siksa kubur itu juga sangat ditentukan oleh kehidupan kita di dunia ini. Siksa kubur maupun siksa jahanam itu ditentukan juga oleh kehidupan kita di dunia ini. Makanya ada sebuah kisah Rasulullah SAW pada suatu hari nyeletuk sebuah pertanyaan. Atadaruna manil muflisu. Tahukah kamu orang yang bangkrut itu? Maka sahabat pun juga nyeletuk. Bangkrut itu ya mala dirhama wala mata. Orang yang tidak punya dirham, tidak punya rupiah, tidak punya dolar, tidak punya euro, wala mata, dan tidak punya aset. Itu jelas memang rugi di dunia. Tapi kemudian Rasulullah mengklarifikasi al-muflisu minal muslimin. Bangkrut itu ya orang yang dari karangan orang Islam juga yang tidak istiqomah. Mayyati yaumal qiyamati bisolati wa bizakati. Orang yang datang kepada Allah dengan setumpuk pahala sholat, kemudian pahala zakat, dan juga pahala yang lain. Luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak istiqomah bahwa beriman itu merasa aman bersama Allah, berharap semuanya karena Allah. Tapi dia waqad satamahada. Tapi dia juga tidak bisa konsisten sebagai orang yang beriman, waqad satamahada, waqad dafahada. Dia tambah juga menjadi orang yang suka nyinyir kepada orang beriman, suka menuduh, suka mencuri, wa akala malahada, dan memakan harta orang lain. Maka apa yang terjadi? Allah ambil pahalanya, semuanya itu diberikan kepada orang yang didolimi, diberikan kepada orang yang didolimi dalam bentuk perbuatan dan ucapannya, hatta idza funiyat, sehingga apabila pahala kebaikannya tadi habis, maka yu'ta ahadu
khotoyahu, maka diambillah dosanya diberikan kepada orang yang didolimi tadi. Kemudian ditariklah dia ilan neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin jamaah rahimakumullah, sekali lagi marilah kita senantiasa bermohon kepada Allah untuk hidup ini istiqomah. Ahabul a'mal indallahi dawamu hawa ingkola. Yang disukai oleh Allah dari perbuatan orang kita itu dawamu hawa ingkola. Yang ajak, yang istiqomah. Wa ingkola walaupun itu sedikit. Bukan berarti sedikit aja pokok ikhlas. Bukan. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang terakhir yang harus saya sampaikan, maka setelah surat Al-Baqarah ayat 120 tadi, ayat itu salah satunya menjadi solusi di samping ayat-ayat di bawahnya. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang Allah berikan kepadanya kitab Al-Qur'an, yatlunahu haqqa tilawati, dia membacanya dengan bacaan yang sebenar-benarnya, memahaminya. Ulaika yu'minuna bi, itulah orang-orang yang beriman dengan Al-Qur'an. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa ingkar, maka dia akan jadi rugi. Hadirin jamaah rahimah, supaya orang tidak masuk fitnah dunia, fitnatil masihid dajjal, maka dia harus tidak mau harus kembali ngugemi Al-Quran kita ini. Kita biasakan baca Al-Quran, walaupun 1 juz, asal aja. Tidak 1 hari 30 juz, setelah itu blank terus. Na'udzubillahi min dzalik. Ya baik sih daripada tidak. Sekali lagi hadirin jamaah rahimakumullah, sebagaimana doa diajarkan oleh Nabi, setiap kita sholat dan bertahiyat, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil kubur wa min fitnatil mahya wal mamat. Dari fitnahnya kehidupan dan kematian ini tidak bisa tidak pengaruh Yahudi dan Nasoro dan kemusyrikan yang lain itu ada di dalam diri kita. Penyakit cinta dunia, penyakit menyombongkan diri, berkuasa dan sebagainya, putus asa dan sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa nasta'di. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal hadirun, ittaqullah faqad faza man ittaqa. Hadirin jamaah rahimakumullah, mari kita bertakwa kepada Allah dengan beristiqomah. Dengan istiqomah kita mulai dari yang kecil. Karena ahabul a'mal indallah dawamu hawa ingkola. Amalan yang dicinta oleh Allah itu yang dawam, yang istiqomah, walaupun itu sedikit. Kita mulai dari sholat kita berjamaah. Jangan sholat di rumah. Karena alladzina yuqimuna sholat. Jadi ciri orang yang beriman itu adalah alladzina yuqimuna sholat. Itu artinya sholatul khams bil jamaah. Sholat 5 waktu secara berjamaah. Bahkan Rasulullah pernah menyuruh Abu Bakar untuk ngimami. Saya tak datang ke rumah-rumah yang laki-lakinya sholat di rumah. Sampai seperti itu.
Hadirin jamaah rahimakumullah, jangan sampai berpikir untuk kemesraan di rumah kita sholat berjamaah, tidak. Sholat kita berjamaah di masjid. Sholatul khams bil jamaah. Kita biasakan mengaji. Kita biasakan mendengarkan taklim. Kita berbiasakan untuk mengaji. Taklim kita hadiri. Mudah-mudahan kita senantiasa seperti Allah janjikan, wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in. Barang siapa yang beriman kepada Allah, hatinya terbimbing. Kalau hati kita ruwet, pasti kita tidak terbimbing. Pasti kita tidak melazimkan untuk berpegang teguh kepada Al-Quran. Allahumma sholli ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ta'atika ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma aksina kibata umri kulliha wa ajirna hizzid dunya wa adabil akhirah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma fatiras samawati wal ard alimal ghaibi was syahadah la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirki wa min syarri kulli dabatin anta ahidum min asyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbi firli wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah wa la dzikrullahi akbar.